Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Jamaah pengajian Kamis sore yang kami hormati, pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan pembahasan bab zakat. Untuk sore ini kita akan membahas zakat perniagaan atau zakat dagangan. Zakat perniagaan atau zakat dagangan. Atau kalau istilah fikihnya itu urudut tijarah atau zakat tijarah. Ya, kalau sekarang istilahnya zakat perniagaan atau zakat dagangan. Mungkin sudah minggu kemarin saya sempat kupas sedikit kenapa toh kok harta itu wajib dizakati. Misalkan zakat apapun kok harus dizakati, kenapa? Salah satu di antara kenapa wajib dizakati karena pada prakteknya dalam sehari-hari hasil dari perniagaan kita mungkin itu ada dari sesuatu yang belum jelas atau bahkan dari sesuatu yang syubhat atau malah mungkin haram, tapi kita nggak tahu. Makanya perlu sekali untuk dibersihkan, karena zakat itu termasuk tujuan pokoknya adalah untuk membersihkan. Sebagaimana yang saya contohkan kemarin, misalkan saya jualan kelontongan, misalkan istilahnya jualan sabun, beras, macam-macam lah. Ketika jualan itu para pembeli itu kan nggak mungkin pembeli yang semuanya itu baik. Artinya mungkin sekali orang yang beli atau konsumen itu menggunakan uang hasil mungkin mohon maaf dari mencuri, atau mungkin uangnya itu uang yang halal, cuma mestinya pentasarufannya itu untuk sesuatu yang baik tetapi digunakan untuk belanja. Saya contohkan misalkan uang jatah untuk mencari uang jatah mestinya untuk diberikan ke anak istri, istilahnya untuk nafkah, untuk menafkahi, tetapi dibelanjakan untuk urusan yang nggak penting, pribadi misalkan. Itu kan mohon maaf, kan nggak pas. Dan kita satu sisi sebagai pedagang atau sebagai yang punya toko atau apa, kan nggak mungkin menanyain satu persatu dari para pembeli. Misalkan mohon maaf ini uangnya dari mana, ini halal apa tidak, kan nggak mungkin. Itu bayangkan pembelinya itu uangnya mohon maaf misalkan uang syubhat atau uang yang haram. Misalkan bayangkan yang konsumennya itu uangnya sudah halal, betul-betul halal. Tetapi prakteknya kadang kita sendiri yang agak yang nggak pas atau nggak beres. Contohnya ketika kita menjual mestinya barangnya tersebut itu barang yang kurang layak, tetap aja kita jual. Atau mungkin cara penawaran kita ada unsur membohongi atau menipu. Artinya kemungkinan untuk jenis barangnya atau uang yang kita terima itu mungkin sekali kecampuran sesuatu yang nggak pas. Secara syariat itu tidak pas. Makanya perlu sekali untuk dizakati atau untuk dibersihkan. Karena zakat itu adalah yutahhiruhum wa yuzakkihim, untuk membersihkan, untuk mensucikan dan membersihkan. Baik, kita lanjutkan sekarang terkait masalah zakat perniagaan. Zakat perniagaan itu zakat yang gimana? Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada misalkan perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan atau secara kelompok.
Artinya bisa per individu, perorangan, bisa perusahaan, misalkan bisa PT, bisa CV, bisa koperasi, atau apapun lah yang sifatnya itu berkelompok. Jadi zakat perniagaan ini berlaku bagi perorangan, juga berlaku bagi kelompok. Terus syarat-syaratnya gimana zakat perniagaan ini? Atau dalam istilah lain ada yang menyebut zakat perniagaan adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk dijual belikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Intinya segala sesuatu yang diperjualbelikan dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, maka di situ namanya zakat perniagaan. Nah, syarat-syaratnya salah satu pertama adalah harus mencapai nisab. Mencapai nisab. Nisab itu batas satu ukuran nominal di mana di situ sudah kewajiban zakat. Ukuran lah, satuan ukuran nominal seseorang wajib untuk zakat. Nah, nisab terkait zakat perniagaan itu berapa? Nisab zakat perniagaan adalah setara dengan emas 85 gram. Artinya, jika ada seseorang mempunyai modal plus dagangan yang di situ misalkan di total sudah mencapai senilai 85 gram emas murni, maka di situ sudah mewajibkan zakat. Ya, sekarang kita hitung aja. Misalkan emas murni katakanlah sekarang misalkan 900.000 kalau nggak salah untuk hari ini. Misalkan 900.000 sekian, kita katakan 900.000 misalkan, berarti ya 900.000 dikali 85 gram. Kalau nggak salah ketemunya itu 70 sekian, 78 apa 70 berapa lah, itu bisa dihitung. Jadi saya ulangi lagi, syarat-syarat wajib zakat perniagaan itu pertama mencapai nisab, artinya mencapai nisab adalah senilai emas 85 gram. Terus nomor 2, harus sudah mencapai 1 tahun. Putarannya tadi sudah mencapai 1 tahun. Kalau belum mencapai 1 tahun ya belum. Terus cara penghitungannya gimana? Cara penghitungan zakat perniagaan itu bagaimana caranya? Rumus sederhananya ya. Rumus sederhana cara menghitung zakat perniagaan adalah modal yang diputar, kemudian ditambah keuntungan, ditambah lagi piutang yang bisa dicairkan. Artinya misalkan kita jual beli kan bisa saja barang kita atau apa kan diutang orang lain. Nah, yang ada di orang lain itu loh, uang yang di orang lain kalau bisa dicairkan. Gitu. Saya ulangi lagi, modal yang diputar, ditambah keuntungan, ditambah piutang yang bisa dicairkan, terus kemudian dikurangi hutang yang memang jatuh temponya itu ya dalam setahun itu, misalkan kayak cicilan atau apa itu loh. Biasanya kan pedagang kan hutang ke tengkulak, hutang ke apa, ke sales atau apalah itu. Dikurangi hutang itu, terus kemudian tambah kerugian. Terus dikali 2,5%. Itulah ketemu zakat perniagaan. Saya ulangi lagi. Modal yang diputar ditambah keuntungan, ditambah piutang yang bisa dicairkan, dikurangi hutang plus kerugian dikali 2,5%. Itulah hasil zakat yang wajib dikeluarkan. Terus zakat perniagaan ini itu para ulama membolehkan wujudnya berupa uang boleh, juga boleh berupa barang. Saya ulangi lagi, mengeluarkan zakatnya 2,5% tadi itu boleh berupa uang, boleh berupa barang. Tetapi yang lebih baik adalah sesuai kebutuhan dari mustahik atau penerima zakat. Masalahnya kita misalkan jualan besi atau jualan garam, terus kita wajib zakatnya 2,5% dikasih garam atau dikasih besi, ya kasihan orang yang menerima nanti. Makanya ada yang membolehkan pakai uang, ada yang membolehkan pakai barang. Artinya boleh. Dan ini
emas yang tadi nisabnya zakat perniagaan tadi kan senilai emas setara emas 85 gram. Dan nanti kalau kita asumsikan ya tinggal emas, harga emas berapa. Kalau harga emas misalkan dibuat 600.000 ya berarti ketemunya nanti totalnya bisa senilai 51 juta. Kalau emasnya 600.000 per gram. Tetapi kalau harga emas sekarang misalkan 900 ya berarti nanti nominalnya 78 juta. Terus yang menjadi biasanya orang itu pada nanya terkait dengan bagaimana hukumnya uang yang ada di tabungan. Misalkan saya contohkan saja begini, misalkan saya jualan, misalkan saya dagang lah. Terus kemudian karena dari dagang tersebut saya jual beli, terus ada laba, ada macam-macam, tapi saya juga kadang saya sisihkan ke tabungan. Tetapi tabungan ini ya sifatnya bergerak, dalam arti bergerak nanti kalau saya butuh untuk mau beli apa, kulaan apa lagi, saya ambil. Tetapi kalau ada laba lagi saya masukkan lagi. Terus ini bagaimana hukumnya? Makanya untuk menghitung zakat perniagaan ya tetap sama tadi. Modal yang diputar plus keuntungan itu artinya keuntungan yang memang dimasukkan ke tabungan, atau intinya modal yang dimasukkan ke tabungan atau keuntungan yang dimasukkan ke tabungan nanti ya dihitung. Yang tidak dihitung itu terkait dengan kebutuhan kita sehari-hari. Misalkan terkait biaya makan, terkait biaya kesehatan, terkait biaya anak, misalkan terkait biaya rumah, itu tidak, tapi hanya sekedarnya ya, bukan yang lebih, bukan yang di atas kebutuhan pokok. Ya, tadi dikurangi oleh kebutuhan pokok tadi. Kalau sudah aman maka ya sudah. Terus kalau yang nggak dihitung lagi ketika memang dibelikan tanah atau membelikan apa untuk anak istri, itu juga tidak dihitung. Tetapi ini bukan untuk ngakalin ya, mau zakat sudah jatuh temponya zakat, kepengen zakatnya biar mengeluarkannya nggak banyak, terus ngakalin dibelikan apa. Nah, ini tergantung hati nurani sendirilah, tergantung hati nuraninya. Tetapi yang jelas kalau memang sudah dibelikan untuk apa itu tidak terhitung. Terus selanjutnya masih dalam zakat perniagaan lagi, ini yang sering terjadi juga di masyarakat. Bagaimana hukumnya rumah dan kendaraan? Apakah juga wajib dizakati? Kalau mayoritas ulama mengatakan bahwa rumah dan kendaraan itu tidak wajib dizakati, kecuali jika rumah tersebut atau kendaraan tersebut itu disewakan. Misalkan kalau sekarang rumah dikontrakan atau disewakan, atau kendaraan mungkin juga disewakan atau dirental. Nah itu maka bisa jadi itu nanti kalau memang mencapai nisabnya zakat perniagaan, yakni senilai 85 gram emas dalam masa 1 tahun, maka juga bisa diwajib untuk zakat. Nah, terkait masalah sewa, ini memang ada beberapa ulama terkait masalah sewa rumah atau penyewaan rumah atau penyewaan kendaraan. Ini ada beberapa pendapat, ada beberapa pendapat dari ulama. Pertama saya akan menyampaikan pendapatnya ulama yang terkenal dalam zakat kontemporer lah. Namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan beliau ini termasuk ulama yang punya terobosan terkait zakat profesi termasuk. Nah, beliau punya hitungan sendiri terkait rumah yang disewakan atau kendaraan yang disewakan atau rental lah. Dan ini alhamdulillah dari ormas-ormas tertentu di Indonesia kayak di Muhammadiyah atau di NU itu banyak sekali yang memang mengadopsi pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Meskipun dalam kitab-kitab salaf, kitab-kitab turas itu juga aslinya sudah ada, artinya sudah ada keterangan, cuma nggak tahqiq lah, nggak jelas. Oke, saya sampaikan satu persatu. Pertama terkait rumah yang disewakan atau kendaraan yang disewakan.
Di situ kalau menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, cara menghitung zakatnya rumah yang disewakan atau kendaraan yang disewakan, itu caranya pertama kita membahas tentang rumah dulu. Rumah atau kos-kosan atau apalah ya. Itu caranya hendaknya mencapai nisab. Nah, nisabnya menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi di sini itu disamakan dengan nisab dari beras. Nisab beras itu 653 kg. Berarti tinggal kita ngalikan 653 kg. Kalau kita harga beras sekarang, misalkan harga beras yang biasa, katakanlah harga beras sekarang berapa? 13.000 Bu ya? Ya 10.000. Kalau 10.000 berarti ketemunya nanti sekitar 6.530.000. Jadi kalau menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, misalkan ada orang menyewakan rumah, saat dia menerima uang sewa tersebut, jika sudah mencapai nilai beras 653 kg, atau kalau kita uangkan berarti 6.500.000 sekian, maka itu sudah mewajibkan mengeluarkan zakat. Saat itu juga tidak sampai 1 tahun. Pokoknya ya saat dia, karena kan kata-katanya sewa kan biasanya langsung 1 tahun atau 2 tahun. Makanya beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat cara kalau rumah sewa ini caranya ya tadi disamakan dengan nisabnya beras atau nisabnya pertanian terkait beras. Beras kan nisabnya kan 653 kg. Berarti kalau ada uang sewa kok kira-kira melebihi 7 juta katakanlah, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Dan nilai zakatnya kalau diambil kotor, artinya belum dipotong biaya macam-macam ya, kan ada biaya apalah mungkin untuk terkait itu mungkin zakat misalkan maklarnya atau misalkan akomodasi atau apalah untuk administrasi macam-macam. Kalau diambil kotornya ya nanti mengeluarkan zakatnya 5%. Tetapi kalau diambil bersihnya nanti mengeluarkan zakat 10%. Ini menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi loh ya. Saya ulangi lagi, ini menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dengan alasan beliau menyamakan dengan pertanian dalam hal sewa, karena di situ dia kan mendapatkan penghasilan di depan. Beliau menyamakan dengan akad persewaan atau muzaroah, persewaan dalam hal lahan. Kan kalau dulu kan ada orang punya lahan, tetapi yang garap itu orang lain, biasanya benihnya dari yang punya lahan. Nah, kayak gitulah. Beliau tuh menyamakan dengan itu terkait masalah sewa rumah atau sewa kendaraan. Tetapi ini juga bisa kita pakai. Tetapi kalau yang umum biasanya juga ada yang memakai pendapat yang lain, maksudnya itu disamakan dengan kayak orang dagangan. Artinya jika uang sewa tersebut mencapai nisab zakat perniagaan, maka ya kewajiban zakat. Contoh misalkan uang seseorang menyewakan rumah atau menyewakan kos-kosan, menyewakan kendaraan, kalau di jumlah 1 tahun ternyata kok melebihi misalkan di atas 78 juta, berarti dia sudah kewajiban zakat. Nah, zakat yang dikeluarkan itu 2,5%. Jadi untuk masalah sewa ini memang ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat mengikuti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yakni menghitungnya nisabnya disamakan dengan zakat pertanian, yakni beras, berarti senilai 653 kg beras, atau kalau kita uangkan 7 juta sekian, 7 juta lah. Atau ulama yang kedua, ulama berikutnya berpendapat disamakan dengan nisabnya emas. Nisabnya emas itu 85 gram. Berarti kalau mengikuti itu, kalau emasnya itu harganya 600, berarti ya sekitar 51 juta. Tetapi kalau yang mengikuti nisabnya zakat perniagaan atau zakatnya emas, itu ditunggu 1 tahun. Tetapi kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi tidak menunggu 1 tahun, yang penting saat akad dia menerima uang, saat itu nanti dipotong biaya administrasi macam-macam, terus mengeluarkan zakat 5% kalau masih kotor. Kalau sudah bersih mengeluarkannya 10%. Itulah
Jadi kalau masalah sewa itu begitu. Terus misalkan orang ini yang ya ada pertanyaan dari teman-teman juga. Itu misalkan ada seseorang itu ngambil mobil, kredit mobil. Misalkan saya mau usaha rental. Biasanya seseorang yang usaha rental itu kan dia uangnya nggak banyak, hanya cukup untuk dibuat DP kendaraan. Misalkan mau mengkredit kendaraan atau mobil misalkan 2 atau 3 lah. Dari 3 mobil ini kan rata-rata hanya uang muka. Katakanlah misalkan uang muka 50 atau 25. Terus kemudian dia bayar ngangsurnya atau nyicilnya per bulannya itu diambilkan dari hasil rentalnya tadi atau hasil sewa dari kendaraan itu. Terus pertanyaannya, bagaimana cara menghitung zakatnya? Pertanyaannya bagaimana cara menghitung zakatnya? Di situ cara menghitung zakatnya adalah yang pertama kita harus mengetahui bahwa usaha rental mobil atau persewaan rumah dan sejenisnya lah. Para ulama, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, para ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan ya disamakan dengan nisabnya beras atau nisabnya pertanian tadi, yakni 653 kg. Ada yang mengatakan disamakan dengan nisabnya emas atau zakat perniagaan tadi, yakni 85 gram emas. Dan ini kita punya pilihan, bisa mengikuti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bisa mengikuti kebanyakan ulama yang disamakan dengan 85 gram emas. Terus yang berlaku di umum itu ya dua-duanya berlaku. Kalau kayak di Basnas, kalau kayak di Lazisnu atau Lazismu itu rata-rata disamakan dengan nominal nisabnya emas, yakni 85 gram emas. Karena nanti hitungannya per tahun. Cuma kalau atas nama menghitungnya itu enak mengikuti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, karena Syekh Yusuf Al-Qaradawi kalau menghitungnya begini, karena uang DP hanya DP saja, terus per bulannya nanti ngangsurnya kan dari hasil sewa atau rentalnya tadi, itu caranya beliau ya sudah per bulan itu setelah dipotong dengan macam-macam, itu berarti bersihnya mencapai nisabnya beras 653 enggak? Kalau mencapai ya sudah kita keluarkan. Tetapi kalau tidak mencapai ya berarti belum wajib zakat. Tetapi ini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah aslinya dia itu kalau orangnya mobilnya banyak ngambilnya, itu kan masih selisih betul. Meskipun sudah dipotong, itu kan kalau kita wujudkan labanya saja atau hasilnya saja, itu kan sudah mencapai nisab lebih. Makanya banyak ulama yang mengikuti langsung ya sudah kita hitungannya per tahun aja, nisabnya mengikuti 85 gram emas. Kalau saya pribadi ya tinggal mengikuti yang mana. Kalau memang mudahnya hitungan zakatnya dia pembukuannya kok rajin, ya mending yang 1 tahun. Tetapi kalau memang pembukuannya nanti sulit, ya sudah kita per bulan saja, sudah nggak masalah. Artinya sama-sama ada referensinya. Mau mengikuti yang per bulan ada, mau yang mengikuti per tahun ada. Karena ini sudah disepakati oleh beberapa ulama, sewa itu termasuk kewajiban, hasil persewaan maksudnya ya, itu termasuk kewajiban mengeluarkan zakat. Terus untuk yang berikutnya itu yang zakat perniagaan. Jadi saya ulangi lagi, rumus dari zakat perniagaan secara mudahnya adalah caranya menghitungnya ya. Jadi syaratnya zakat perniagaan yang wajib kita ketahui, pertama harus mencapai nisab emas 85 gram. Artinya nilai dari uang yang modal plus keuntungan itu sudah mencapai nilai emas 85 gram. Terus nomor 2 harus mencapai 1 tahun. 2 ini. Kalau sudah ini berarti dia sudah kewajiban mengeluarkan zakat. Dan mengeluarkan zakat itu 2,5%. Terus kalau pengen rumus mudahnya, modal yang diputar ditambah keuntungan ditambah piutang yang bisa dicairkan dikurangi hutang plus
apa namanya tadi, kerugian, baru dikali 2,5%. Itulah hasil kita mengeluarkan zakat terkait perniagaan. Terus ada lagi perniagaan dimasukkan misalkan saham. Saham itu kalau saya pribadi masalahnya tidak begitu paham terkait dengan saham, gimana lotnya apa-apa itu saya nggak paham. Yang jelas itu juga masuk ke zakat perniagaan. Untuk cara menghitungnya dan cara mengeluarkannya itu sudah ada panduan dari Basnas. Mohon maaf saya pribadi kurang paham terkait saham. Tidak bagian saham masalahnya, itu mungkin yang bagian saham-saham yang tahu. Tetapi hitungannya dalam Basnas itu sudah ada. Artinya yang saya tahu, misalkan mengeluarkan zakatnya berbentuk saham pun itu bisa. Misalkan punya saham sekian, terus intinya dihitung, kemudian zakatnya sekian. Nah, zakat yang dikeluarkan misalkan berbentuk saham, itu juga boleh. Dan itu sudah difasilitasi oleh Basnas. Dan itu nanti untuk masalah yang punya saham, saya himbau ke Basnas atau Lazis apalah yang bisa terkait itu, karena saya pribadi nggak paham, nanti malah saya merepot malah menyesatkan, nggak paham terkait itu mau menjelaskan kan nggak pas. Yang jelas itu juga kewajiban mengeluarkan zakat, disamakan dengan perniagaan. Oke, terus kita lanjutkan untuk membahas zakat selanjutnya, yakni zakat profesi. Zakat profesi di sini memang dulunya itu nggak ada mengenal istilah zakat profesi. Tetapi kalau era ulama kontemporer, ya lagi-lagi yang mempelopori salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tetapi dari ulama-ulama dulu pun sudah mengenal aslinya, cuma bahasanya nggak profesi. Kalau di keterangan kitab yang saya baca, termasuk di kitab Kifayatul Akhyar, pengarangnya Syekh Taqiyuddin Al-Husni, itu di halaman 174, di situ dijelaskan, walau ajjar sakhsu malahu au nafsahu wa qasada bil ujrah idza kanat ardan litijarah tasiru mala tijaratin li'annal ijarah muawidah. Artinya, seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya sendiri disewakan, atau istilahnya dirinya punya kelebihan apa, akhirnya dia bisa mendapatkan uang dari keahliannya itu dengan maksud memperoleh upah atau memperoleh satu keuntungan, maka di situ juga kewajiban membayar zakat. Kalau kita dulu itu nggak membayangkan. Kalau dulu contohnya orang yang ajaro nafsahu, orang yang menyewakan diri sendiri, itu kayak kalau sekarang itu buruh pinggul itu loh, kalau yang di pasar-pasar mirip itu. Buruh panggul itu kan kalau kita membayangkan kan, masa mencapai zakat nisabnya perniagaan kan kayak nggak mungkin. Seberapa toh hasilnya? Seakan-akan kan nggak mungkin. Tapi sekarang realitanya ada. Misalkan ada orang punya kelebihan khusus, misalkan kayak konsultan, atau orang punya keahlian dalam hal ekonomi atau apa, akhirnya dia diangkat direktur atau menjadi konsultan atau pengacara misalkan, atau dokter atau apa, itu kan karena keahliannya dia akhirnya dapat gaji, dapat penghasilan lah. Nah itu makanya hati nurani kita kan sangat tidak pas lah kalau nggak mengeluarkan zakat. Makanya ada yang mengistilahkan yang dipelopori oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ada istilah zakat profesi. Tetapi kalau kitab-kitab turos aslinya sudah ada referensi, tapi bahasanya man ajjaro nafsahu au malahu, yaitu orang yang menyewakan diri sendiri, ya kayak buruh panggul tadi lah. Itu kan kita dulu kan nggak kebayang, masa sih buruh panggul nisabnya sampai senilai 85 gram emas, biaya buruh panggul masa sampai setahun sampai katakanlah 70 juta, kan kayak nggak mungkin. Tetapi sekarang mungkin ada karena banyak sekali orang kreatif, akhirnya dia karena keahliannya bisa jadi uang, kayak dokter, pengacara, konsultan, semacam-macam lah. Terus kalau saya Ar-Qaradawi di situ juga menambahin termasuk pegawai negeri, entah pegawai negeri atau pegawai swasta, itu juga bisa zakat profesi. Nah di situ zakat profesinya caranya menghitung gimana? Ya sama, disamakan dengan senilai emas 85 gram.
Banyaknya yang ada yang mengatakan itulah. Kadar yang dikeluarkan 2,5%. Atau bisa diakalin caranya per bulan. Per bulan langsung dipotong 2,5%. Ini mesti ada yang bertanya gini, kita dapat per bulan itu masa langsung dipotong 2,5%, kan belum diambil untuk jatah anak istri apa. Nah, kadang terkadang yang pegawai-pegawai negeri itu kan kadang ya memang ada gaji pokok untuk jatah untuk konsumsi, untuk apa kan ada sendiri kan, kadang kebutuhan pokoknya kan ada jatah. Makanya kita repot untuk menjelaskan. Ya sudah, kalau untuk pengen aman ya sudah, pokoknya dari gaji itu kita potong 2,5%. Atau kalau pengen aman ya sudah, selain diambil untuk kebutuhan pokok kesehatan atau pendidikan anak atau apalah, ya sisanya itu. Kalau saya pernah ngitung, itu yang wajib mengeluarkan zakat profesi ya, zakat profesi itu kira-kira yang per bulannya itu di atas sekitar 7 juta. Itu nanti ketemu per tahunnya kan sudah mencapai nisab. Kalau masih di bawah 4 atau 3 juta kayaknya belum. Ya tinggal kita ngitung aja lah tadi. Senilai emas 85 gram tadi itu kalau kita harga emas sekarang kan 900. 900 kali itu kan ketemu 900 kali 85 gram berarti ketemunya sekitar 78 tadi. Nah, kalau gajinya 10 juta kan sudah turah itu. 10 juta per bulan kali 1 tahun itu kan sudah 120. Ya dipotong 2,5% zakat. Terus misalkan ada juga pertanyaan begini, kayak yang tadi sewa tadi atau perniagaan tadi. Ini pertanyaan juga klasik. Bagaimana kami ketika setiap per bulan sudah mengeluarkan zakat 2,5%. Terus dari sisa itu kadang ya kita masukkan ke deposit, kita tabung lah. Apakah uang yang ditabungan misalkan mencapai nisab juga harus dizakati? Kalau ulama ada yang mengatakan rata-rata ya, jawabannya para ulama, uang sisa dari selain bayar zakat, saya contohkan begini, misalkan saya per bulan sudah zakat profesi, sudah 2,5% sudah dipotong, tetapi kadang masih punya kelebihan. Nah kelebihannya saya tabung. Setelah saya tabung ternyata kumpulnya juga banyak, per tahunnya ternyata ya mencapai nisab. Ini gimana? Ada yang mengatakan sudah nggak wajib zakat, saat itu dia nggak wajib zakat karena sudah diambil per bulan 2,5% untuk saat itu. Tetapi untuk tahun berikutnya, kalau memang nominalnya itu masih dalam 1 tahun masih mencapai nisab, maka untuk tahun berikutnya sudah kewajiban zakat. Istilahnya zakat deposit atau zakat tabungan. Zakat simpanan bahasanya, zakat berupa simpanan. Atau yang tabungan tadi itu dari uang yang tahun sebelumnya kebetulan mencapai nisab, itu juga kewajiban zakat. Tetapi kalau atas nama uang yang dikumpulkan dalam 1 tahun itu saja, itu belum wajib karena dia kan sudah bayar per bulannya 2,5%. Jadi nggak usah. Tapi kalau untuk tahun berikutnya kalau masih ya kewajiban gitu. Karena ini penting karena kadang orang itu bingung apakah ini yang ketika sudah per bulan mengeluarkan apakah juga harus mengeluarkan per tahunnya itu. Ya tidak, kalau sudah per bulan ya sudah, nggak masalah. Tapi yang jelas saya ulangi, per bulannya tadi ya sudah mengeluarkan zakat itu boleh. Banyak sekali ulama yang mengatakan boleh dan sudah menggugurkan kewajiban. Asal per bulan dipotong 2,5%, 2,5% itu sudah mewakili, sudah cukup, sudah sah. Terus ada lagi yang modelnya langsung 1 tahun. Biasanya kalau 1 tahun itu lebih berat Bu, karena kalau 1 tahun berat kan nominalnya sudah banyak untuk mengeluarkan kayak orang wah eman. Tapi kalau sudah 0,5% per bulan biasanya lebih ringan. Dan itu alhamdulillah banyak opsi lah, ada yang 0,5% atau apa. Itu yang terkait dengan zakat profesi. Terus kita yang terakhir lah, nanti kalau yang zakat tanaman insya Allah minggu depan insya Allah. Oh iya ya udah puasa. Ya mungkin kalau profesi kalau zakat perniagaan saya hitungkan sekalian. Sebelum zakat mas dulu lah, sebelum zakat perniagaan. Sebelum zakat pertanian zakat mas dulu.
zakat emas itu ya sama dengan tadi. Emas yang dizakati adalah perhiasan, maksudnya ya, perhiasan emas yang dizakati emas dan perak. Itu nisabnya. Kalau nisabnya itu yang paling umum ya tadi 85 gram emas. Tapi ini memang ulama beda-beda. Ada yang mengatakan 85 gram. Kalau madhabnya Imam Syafi'i itu malah tidak sampai 80, 77, sekian gram. 77,58 gram. Itu kalau pengen ngati-ngati ya kita ketika sudah nominal 77 setengah lah katakanlah gram, itu sudah kewajiban zakat. Dan yang dihitung zakat emas, zakat perhiasan yang dihitung adalah emas yang memang catatannya satu mencapai nisab. Mencapai nisab itu kita mau memakai yang 77, setengah gram atau mau yang 85 gram. Monggo terserah. Wong ada dua pendapat itu, boleh kita mengikuti salah satunya boleh. Terus yang satunya harus mencapai 1 tahun, haul sampai 1 tahun. Nah terus pertanyaannya gimana hukumnya emas perhiasan yang dipakai seorang perempuan? Gimana hukumnya? Orang perempuan kan biasanya punya gelang, anting, kalung atau gelang kaki atau apalah jenisnya. Mungkin gelang mungkin rantai ikat pinggang rantai yang dari emas mungkin. Nah, itu gimana? Wajib zakat tidak? Nah, itu diperinci, ada perincian. Kalau sebatas normal kayak gelang, kalung, cincin, nah itu normal, maksudnya perhiasan normal itu tidak terhitung. Artinya tidak wajib zakat. Terus misalkan punya emas, kadang dipakai perhiasan emas maksudnya kayak gelang, kayak kalung, kadang disimpan, kadang dipakai. Itu juga tidak wajib. Meskipun dipakainya hanya setahun berapa kali, itu juga nggak wajib. Yang wajib itu ketika dia niatnya memang simpanan. Meskipun wujudnya kalung, meskipun wujudnya emas, tapi niatnya dia biasanya invest atau niat dibuat simpanan. Itu kalau mencapai nisab, yakni kalau sudah mencapai 85 gram atau 77,5 gram dalam masa 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya 2,5%. Jadi intinya itu ada pada niatnya tadi. Kalau hanya sekedar dibuat perhiasan dipakai nggak masalah. Tetapi ini tidak berlaku bagi laki-laki. Kalau laki-laki mau pakai emas kan nggak boleh. Berhubung nggak boleh, misalkan mencapai nisab yang dipakai, misalkan laki-laki pakai kalung rantai yang sampai 85 gram misalkan, ya tetap kewajiban zakat. Tetapi kalau seorang ibu itu seorang perempuan itu kalau asal tidak berlebihan, misalkan sampai berlebihan memakai yang dipakai berkilo-kilo misalkan, ya itu tetap kewajiban karena sudah berlebihan. Kalau yang dipakai hanya sewajarnya itu nggak masalah. Tetapi kalau memakai sampai 1 kilo, 2 kilo dipakai sampai krimping ngalor ngidul, nah itu sudah berlebihan, wajib zakat itu, wajib mengeluarkan zakat. Intinya pada umumnya zakat perhiasan emas itu ketika memang disimpan tidak dipakai. Kalau sekarang sudah banyak ini. Biasanya batangan yang berapa gram itu kan sedikit-sedikit, ada yang setengah gram, ada yang 1 gram. Itu terus dikumpulkan, itu niatnya memang untuk invest atau untuk simpanan. Itu kalau mencapai 1 tahun masih dan mencapai nisab, itu tetap wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya 2,5%. Itu kalau zakat emas atau perhiasan emas. Kalau perak berapa? Kalau perak nisabnya ya, nisabnya perak adalah 543 gram atau pasnya 543,35 gram. Ini mengeluarkannya juga sama 2,5%. Jadi kalau perak misalkan punya simpanan perak, kalau ini jarang lah punya simpanan perak senilai begitu, maka ini mungkin sekali kalau para pengrajin biasanya kan ya nyetok perak, para pengrajin cincin, pengrajin yang itu loh yang dari perak itu mungkin sekali kan kalau memang dia mengumpulkan mencapai 543,35 gram perak, maka dia dalam masa 1 tahun ada segitu, maka wajib untuk mengeluarkan zakat 2,5%. Terus sama kalau ada yang mengatakan deposit itu juga sama, ya disamakan dengan ini. Deposit itu sama dengan simpanan itu loh. Itu ada yang mengatakan kalau senilai 85 gram emas ya sudah nanti dalam masa 1 tahun masih segitu, maka wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kalau
depositnya tadi kok keluar masuk, kadang diambil, kadang tetap, kadang berkurang, kadang ya ajik lagi, kadang itu belum kehitung. Kehitungnya itu kalau memang mencapai nisab dan itu tidak berubah atau malah mungkin tambah. Nah, itu yang baru kewajiban zakat. Terus kita jangan kejebak begini loh. Kita kan tadi menyampaikan nisabnya. Nisabnya kan 85 gram emas atau setara kalau kita harga 900 misalkan 78 juta. Misalkan kita perniagaan atau apapun, zakat profesi atau zakat simpanan atau apa kok nominalnya sudah mencapai 78 juta, maka sudah wajib zakat. Bukan berarti terus kelebihannya dari itu terus nggak wajib, tidak. Kalau misalkan terkumpulnya uang dagangan atau simpanan kok 100 atau 200 juta, ya sudah 200 juta dikali 2,5% gitu. Jangan kok 278 terus dikali 2,5%, sisanya tidak, ya bukan begitu. Intinya minimalnya, satuan ukuran minimalnya itu 78 juta. Kalau mengikuti emas 900.000 per gram. Kalau yang mengikuti 600 berarti ketemunya nanti 51 juta. Nah itu nanti dikali 2,5%, itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Oke, terus sekarang zakat tanaman. Tanaman ini macam-macam. Tanaman kan ada kalanya tanaman yang sifatnya tanaman irigasinya itu kan ada irigasi yang tidak pakai biaya, ada yang irigasi memakai biaya, itu juga nanti pengaruh. Kalau irigasi yang tanpa biaya nanti mengeluarkan zakatnya itu 10%. Kalau tanpa biaya, misalnya kalau di sini kayak tada hujan atau mungkin dari irigasi yang memang tidak butuh biaya. Kalau yang butuh biaya contohnya kayak misalkan pakai diesel, kan butuh biaya solarnya, atau pakai pompa air, kan pakai listrik, itu kan butuh biaya. Atau kalau dulu di kitab itu diceritakan memakai orang, menyewa orang untuk mengambil gayo itu pakai timba. Jadi ngambil dari sana terus dialirkan ke sana itu pakai buruh lah, pakai orang. Itu juga dianggap memakai biaya. Kalau memakai biaya nanti mengeluarkannya 5%. Jadi kalau zakat tanaman beda loh ya. Mengeluarkannya kalau irigasinya tanpa biaya berarti mengeluarkannya 10%. Kalau memakai biaya mengeluarkannya 5%. Terus nisabnya berapa? Nisabnya adalah kalau kita memakai ukuran gabah ya berarti sekitar 1 ton 3 kintal. 1 ton 3 kintal atau 1.323 kilo. Itu nisabnya gabah. Terus kalau sudah wujud beras, ya tadi kita mau mengikuti yang berapa? Mau mengikuti yang 800 kilo apa yang mau mengikuti 653 kilogram? Saya ulangi lagi. Kalau gabah masih wujud gabah ya, belum menjadi beras, maka itu 1 ton 3 kuintal atau 1,3 lebih 23 kilo, berarti berapa? 1 ton 3 kintal 23 kilo. Nah itu kalau pakai irigasinya misalkan nggak memakai biaya ya berarti 10% mengeluarkannya. Kalau pakai biaya berarti 5%. Terus hitungannya itu nanti per tahun. Misalkan 1 kali panen belum mencapai nisab. Misalkan saya 1 panen 4 bulan panen sekali kan biasanya. Misalkan kok hanya dapat 500 kilo atau setengah ton misalkan. Kan belum wajib zakat. Tetapi kalau dikumpulkan dengan tanaman berikutnya, musim tanam berikutnya itu sudah mencapai, maka ya semuanya ditotal. Intinya 1 tahunnya tadi loh. Misalkan tanamannya kan bisa 3 kali kalau di Indonesia. Pertama belum mencapai nisab, kedua belum. Tapi kalau ditotal dari tanaman pertama, kedua, ketiga kok mencapai nisab, ya sudah, berarti sudah kewajiban zakat. Terus yang saya lanjutkan lagi, kalau hadrawat itu hijau-hijauan memang tidak wajib zakat. Dulu era Rasulullah itu ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah hadrawat ini jenis tumbuhan ini wajib zakat? Rasulullah ngendikan tidak wajib karena itu hijau-hijauan. Kalau sekarang kayak bayam, kangkung itu loh Bu, itu tidak. Tetapi kalau zaman sekarang ternyata sudah kayak bukan zaman dulu. Sekarang orang bisa nanam itu berhektar-hektar dan ternyata itu mencapai luar biasa banyaknya. Artinya bisa sampai
apa namanya mencapai nisabnya emas misalkan nanam sayuran, kalau dihitung hasil jualannya itu mencapai 85 gram emas. Oh itu kan ya tetap wajib zakat, tapi atas nama zakat perniagaan. Karena zakat perniagaan, makanya tadi ada yang menyebutkan namanya zakat perniagaan adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk dijual belikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Lah orang menanam hijau-hijauan tadi, menanam bayam atau menanam kolbis atau apalah, itu kalau niatnya untuk mencari keuntungan itu kan, dan memang mencapai nisabnya, ya tetap disamakan dengan zakat perniagaan. Tapi kalau yang wajib zakat atas nama pertanian aslinya itu hanya kalau buah-buahan ya anggur dan kurma. Kalau yang makanan pokok itu yang biji-bijian yang untuk makanan pokok. Kalau di Indonesia kayak beras, jagung, gandum, macam-macam itulah. Itu yang wajib. Nah, nisabnya ya sama tadi. Terus ya kira-kira itulah yang terkait zakat. Ini yang belum saya kupas, zakat peternakan. Ini belum. Dan mustahik penerima zakat ini juga belum. Mungkin minggu depan kalau nggak libur. Kalau libur ya ketemu selanjutnya gitu aja. Ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari ini. Oh ya, boleh. Sama teman-teman di Clubhouse ini mau nanya juga. Ini pertanyaan yang pertama, bolehkah membayar zakat fitrah di awal atau di pertengahan bulan Ramadan? Nah, jawabannya boleh dan sah. Tetapi itu kan istilahnya sudah memenuhi kewajiban. Kewajibannya sudah gugur dan sah. Itu kalau mengeluarkan zakat di awal Ramadan atau di tengah Ramadan atau bahkan di akhir Ramadan, itu dihukumi boleh dan sah dan sudah menggugurkan kewajiban. Tetapi afdolnya, utamanya itu ketika matahari sudah terbenam, artinya sudah malam Id itu loh, malam takbir. Itu yang malah yang wajib aslinya itu zakatnya itu kalau malam Id itu. Makanya saya mengutip ketika ngaji beliau, Syekhina Al-Maghfurlah Syekhina Maimun Zubair, beliau sangat menekankan kenapa orang sekarang tidak menekankan zakat fitrahnya dibuat yang ramai. Justru malah orang yang ramai yang sunah-sunahnya, kayak takbirnya atau Idnya. Takbir sama sholat Idnya kan ramai banget, tetapi kalau zakat kita kan kesannya kayak nggak ramai. Kadang kan sudah dimulai awal Ramadan. Ya kalau sahnya sah, cukup di awal Ramadan atau di tengah Ramadan mengeluarkan zakat fitrah sah, boleh dan sah dan sudah menggugurkan kewajiban. Tetapi abdulnya, wajibnya kan ketika orang sudah matahari di akhir Ramadan sudah terbenam. Makanya misalkan ada bayi lahir, kok bayi lahirnya itu sudah di malam Id. Misalkan jam habis isya bayi lahir, itu aslinya dia belum wajib zakat fitrah karena tidak menemui bagian dari bulan Ramadan. Tetapi kalau lahirnya bayi sebelum matahari terbenam, misalkan ba'da asar gini, kalau lahirlah bayi, maka dia sudah wajib zakat fitrah. Yang zakati maksudnya yang orang tuanya. Terus ini satu lagi, nanti gantian yang di situ Mas Wahyu. Misalkan apa boleh kita mengeluarkan zakat di luar daerah kita tinggal? Jawabannya boleh. Misalkan kita mengeluarkan zakat diberikan ke daerah yang lain, itu jawabannya boleh. Tetapi tetap mendahulukan di area kita. Makanya kalau dalam yang baiknya itu misalkan kita kan kadang kerjanya di tempat kerja beda dengan di rumah kita, kadang kan gitu. Usaha kita misalkan di daerah lain, rumah kita di A misalkan rumahnya di Jogja, kerjanya di Solo misalkan atau sebaliknya. Itu ya nanti di tempat kerja di area itu ya dikasih zakatnya. Terus di rumah kita sendiri ya areanya juga zakat yang lebih baik itu ya termasuk kerabat dekat itu diutamakan. Terus kemudian tetangga kanan kiri. Misalkan kerabat, tapi kalau bisa dibagi yang dekat dulu. Tapi untuk yang jauh boleh. Kalau masalah boleh dan sah. Boleh dan sah.